Penolakan jenazah perawat kasus COVID-19, polisi tangkap 3 orang warga Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Penolakan jenazah COVID-19 terjadi di Banyumas, 3 pelaku ditangkap polisi. Pria bersibah darah jadi tontonan warga, kemudian petugas membawa korban ke RSUD Johar Baru untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Perampokan yang terjadi di toko emas, komplotan beraksi di berbagai wilayah di Indonesia. Seorang pria bunuh mantan kekasih, polisi tangkap pelaku di tempat tersebut. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Burhan Zaka Adi Pranoto menjumpai Anda pada pagi hari ini, 6 Mei 2020. Kita awali patroli pagi dengan informasi yang pertama pemirsa. Para pelaku penolak pemakaman jenazah pasien COVID-19 yang ditangkap petugas hingga 3 perampok di toko emas yang ditembak mati oleh polisi menjadi berita kriminal yang diperbincangkan pada pekan ini. Kami rangkum dengan berita lainnya khusus untuk Anda pemirsa. Menangkap 3 warga desa Selakolo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang yang diduga memprovokasi untuk menolak pemakaman jenazah perawat kasus COVID-19. Mirisnya, pelaku adalah ketua RT dan tokoh masyarakat. Sebelumnya, ibu korban menangis memohon agar jenazah anaknya tidak ditolak saat berada di pintu masuk area pemakaman. Padahal jenazah sudah dibungkus plastik dan peti sesuai protokol kesehatan. Kejadian di Ungaran ini adalah yang terakhir kali. Jangan ada lagi penolakan jenazah, apalagi seorang perawat yang seharusnya kita hormati atas jasanya sebagai pahlawan kemanusiaan. Di Banyumas, Jawa Tengah, terdapat 3 orang yang diduga sebagai provokator yang menolak pemakaman jenazah COVID-19 juga ditangkap. 2 orang berperan untuk memprovokasi massa, sementara 1 orang lainnya melempari ambulans dengan batu. Mereka ditangkap di lokasi yang terpisah. Parahnya, mereka merupakan ASN, perangkat desa, dan tokoh pemuda di desa. Kini ketiganya terancam pasal berlapis, yaitu Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman 7 tahun penjara. Seorang pria bersimbah darah di Jalan Mardani Rayu di depan ruko kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Warga banyak yang berkerumunan tetapi tidak berani mendekat. Meskipun berlumuran darah akibat luka sayatan senjata tajam pada bagian lengannya, pria itu dalam kondisi sadar dan meminta pertolongan. Setelah setengah jam lamanya, seorang warga kini memberikan pertolongan medis. Polisi dan tenaga medis kesehatan yang tiba di lokasi langsung membawa pria ini ke RSUD Johar Baru untuk mendapatkan perawatan yang lebih. Seorang pria yang tega menghabisi mantan pacar kekasihnya di Tebet, Jakarta Selatan akhirnya diringkus polisi. Pembunuhan dilatar belakangi karena rasa cemburu tersangka yang mengetahui korban tidur bersama kekasihnya yang berinisial SH di kamar kos. Sebelumnya korban ditemukan tewas bermandikan darah dengan 17 luka tikaman di kamar kos di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Sepekan perburuan Satreskrim Polres Jakarta Barat dan Polsek Kembangan akhirnya membekuk kawanan perampok di Pasar Kemiri, Kembangan, Jakarta. Mereka diringkus di tempat persembunyiannya di Sawangan, Depok. Para penjahat kelas kakap ini telah terorganisir hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan mereka telah menggasak emas di Pasar Serdan, Kemayoran, Jakarta Pusat, di Semarang dan Banjarmasin, serta Kalimantan Selatan. Saat penangkapan diwarnai aksi baku tembak, 3 tersangka terpaksa ditembak karena memberontak. 2 orang lainnya terluka tembakan. Polisi menyita 2 buah pistol rakitan dan 8 butir peluru. Diperkirakan pemilik toko emas mengalami kerugian senilai 400 juta rupiah lebih setelah perhiasan seberat 10,5 kg berbahan emas dan perak digasak para pelaku. Laporan tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam patroli pagi hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Kami mengajak Anda untuk berbagi kasih untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui rekening BCA nomor 162633888 atas nama Yayasan Budi Amal Peduli Kasih, karena kepedulian kita adalah harapan bagi mereka. Usai patroli pagi, jangan lupa pemirsa, Anda dapat menyaksikan program Sinema Pintu Berkah. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Burhan Zaka Adi Pranoto pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.